Kau merusak suasana. Kau bahkan tidak pantas berdiri di atas karpet ini. Jauhi areaku. Kau hanya membawa sial dan kotoran ke tempat semewah ini. Arka hanya diam. Ia bisa saja membalas. Ia bisa saja menunjukkan identitas aslinya detik itu juga. Tapi ia memilih menahan diri. Hinaan itu yang kini menjadi adegan inti yang sangat memalukan menancap dalam-dalam. Halo para penonton Dewa Nara dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa tulis di kolom komentar kalian sedang mendengarkan dari kota mana saja. Sekarang mari kita mulai kisahnya. Lampu kristal raksasa di lobi Hotel Grand Emerald menyinari Arka Wijaya yang malam itu mengenakan seragam abu-abu lusuh milik staf back office magang. Ia memegang sapu lidi yang baru saja ia pinjam dari petugas kebersihan. Tangannya sigap membersihkan remah-remah kue yang tercecer di bawah meja marmer. Padahal, hanya beberapa jam sebelumnya, Arka adalah pria yang menandatangani kontrak jutaan dolar di pentas eksekutif gedung yang sama. Keputusannya untuk menyamar dilandasi rasa hampa. Ia ingin merasakan perjuangan, mencari tahu kejujuran dari bawah, dan, yang terpenting, menemukan makna di balik nama besar yang ia sandang. Permisi, suara dingin dan tajam memecah kesunyian yang ada di dekatnya. Arka mendongak. Di hadapannya berdiri Raihana Dinata, bagaikan patung pahatan sempurna dalam balutan gaun malam sutra hitam. Aura dominan memancar dari setiap gerak-geriknya. Mata Raihana yang indah namun beku menatap Arka dari ujung sepatu pantofelnya yang kusam hingga ujung rambutnya yang sedikit berantakan. Bisakah kau pindah? Kau menghalangi jalan masukku. Dan tolong, aroma keringatmu sangat mengganggu ketenangan lobi ini. Suaranya bukan marah, melainkan meremehkan dengan nada yang datar seolah sedang berbicara kepada benda mati. Jantung Arka terasa diremas, bukan karena hinaan itu menyakitkan secara fisik, tetapi karena ketidakpedulian dalam suara itu. Ia terbiasa dipuja, bukan dicampakan. Ia buru-buru menyingkir, menundukkan kepala dan bergumam permintaan maaf. Raihana hanya mendengus pelan, lalu berlalu menuju lift VIP tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Di tangannya, sebuah tas tangan kecil berkilau, harganya bisa membiayai hidup Arka, si pekerja magang selama setahun penuh. Arka berdiri tegak kembali, sapu lidi di tangannya terasa berat. Apakah semua orang di dunia ini menilai dari sampulnya saja? Apakah kedamaian batin dan harga diri harus dibayar dengan seragam yang lebih mahal? Batin Arka, matanya menatap pantulan dirinya di lantai marmer yang mengilap. Rasa hampa itu menemani Arka hingga ia kembali ke kamar kos kecilnya yang terletak jauh dari gemerap Hotel Grand Emerald. Ia duduk di pinggir ranjang, memegang ponsel lamanya. Layar ponsel menunjukkan sebuah notifikasi, rapat direksi urgen besok pukul 09. Rapat itu membahas rencana akuisisi properti baru, properti milik Dinata Group. Arka menghela napas. Besok, ia harus kembali menjadi Arka Wijaya yang berkuasa sebelum sorenya kembali mengenakan seragam abu-abu dan menjadi orang yang tak berarti. Penyamaran ini mulai menguji batas mentalnya. Sementara itu, di sebuah penthouse mewah yang mendominasi Cakrawala Kota, Raihana Dinata sedang mengadakan pesta kecil dengan rekan-rekan sosialitanya. Kau tahu, tadi di lobi hotel, aku hampir menginjak seorang staf magang yang baunya seperti minyak bekas. Raihana bercerita, nadanya santai seolah membicarakan cuaca. Mereka seharusnya memastikan level kebersihan karyawannya, bukan hanya bangunannya. Sahabatnya, Luna, mengerutkan dahi. Rai, bukankah kau terlalu keras? Mereka hanya pekerja. Keras? Tidak, Luna. Itu namanya seleksi alam. Dunia ini punya aturan. Yang kuat dan bersih berhak di tempat terbaik. Sisanya, ia di tempat sampah. Jawab Raihana dingin, menyesap anggur mahalnya. Keesokan paginya, Arka menghadiri rapat direksi, bertindak cepat dan tegas menyelesaikan masalah akuisisi.
Ia mendapat laporan Dinata Group, properti yang sangat ingin mereka beli, sedang mengalami kerugian besar. Tuan Dinata, ayah Raihana, sedang putus asa mencari dana segar. Kita akan mengakuisisi mereka, tapi jangan terburu-buru. Saya ingin mempelajari kondisi internalnya lebih jauh. Perintah Arka, tatapannya tajam. Sore harinya, Arka kembali ke Hotel Grand Emerald. Saat ia sedang memungut serbet kotor di area kafe, ia melihat Raihana sedang berdebat sengit dengan seorang pria paruh baya yang tampak gugup. Pria itu ternyata adalah manajer kafe. Saya tidak peduli seberapa sulit keuangan Anda. Kruasan ini tidak renyah. Jangan pernah berani menyajikan makanan gagal kepada pelanggan premium seperti saya. Bentak Raihana, suaranya sedikit meninggi. Manajer itu hanya bisa membungkuk berulang kali. Arka melihat kelelahan dan ketakutan di mata manajer tersebut. Ia teringat kata-kata Raihana semalam tentang tempat sampah. Arka merasa hatinya tercubit. Gadis ini, dia kaya, cantik, punya segalanya. Tapi jiwanya terasa lebih miskin dan rapuh daripada seragam abu-abu yang kukenakan. Batin Arka melihat kemarahan Raihana sebagai ekspresi ketidakberdayaan yang ia tutupi dengan kesombongan. Arka kini memiliki dua misi, menjalankan akuisisi perusahaan Dinata dan memahami mengapa Raihana memilih untuk menjadi wanita yang begitu kejam. Misi Arka untuk memahami Raihana segera mendapat ujian sore itu. Arka kembali mengenakan seragam magang, ditugaskan untuk membantu persiapan acara peluncuran produk kosmetik mewah di ballroom hotel. Ia bertugas memastikan semua gelas kristal sudah terisi air mineral premium. Di sudut ruangan, Raihana, yang ternyata menjadi bintang utama acara tersebut, sedang berbicara melalui telepon dengan nada suara yang sedikit panik, meskipun ia berusaha keras menyembunyikannya. Ayah, aku sudah bilang, aku akan urus ini. Tahan saja pengacara mereka. Jangan sampai ada berita keluar. Raihana Dinata tidak pernah gagal. Desisnya, jarinya meremas ponsel. Arka yang kebetulan lewat di belakangnya mendengar sekilas percakapan itu. Ia tahu Raihana sedang berada di bawah tekanan besar terkait krisis finansial keluarganya. Tiba-tiba, seorang pelayan lain berjalan terburu-buru dan tanpa sengaja menyenggol nampan yang dibawa Arka. Gelas kristal mahal itu jatuh berderai. Suara pecahan kaca yang nyaring itu segera menarik perhatian semua orang, termasuk Raihana. Ia membalikkan badan dengan cepat, wajahnya langsung mengeras. Apa-apaan ini? Kau tidak punya mata, ha? Raihana maju selangkah, menatap Arka dengan nyala api kemarahan di matanya. Kemarahan yang sebenarnya adalah akumulasi dari rasa frustrasi terhadap masalah keluarganya. Arka membungkuk cepat, merasa malu dan menyesal. Maafkan saya, Nona, saya akan segera membersihkannya dan mengganti kerugiannya. Raihana tertawa sinis, tawa yang menusuk hingga ke ulu hati. Ia menunjuk pecahan kaca di lantai. Mengganti? Apa kau pikir pecahan kaca itu nilainya sama dengan gaji bulananmu? Kau ini benar-benar tidak berguna. Kau merusak suasana. Kau bahkan tidak pantas berdiri di atas karpet ini. Di hadapan puluhan tamu dan wartawan yang mulai berbisik, Raihana mengucapkan kalimat penutup yang dingin, merangkum semua kemarahan dan self-defense yang ia miliki. Dasar sampah, jauhi areaku, kau hanya membawa sial dan kotoran ke tempat semewah ini. Arka hanya diam. Ia bisa saja membalas, ia bisa saja menunjukkan identitas aslinya detik itu juga. Tapi ia memilih menahan diri. Hinaan itu, yang kini menjadi adegan inti yang sangat memalukan, menancap dalam-dalam. Itu bukan hanya penghinaan terhadap seragamnya, tapi terhadap seluruh orang yang berjuang dari bawah. Saat petugas kebersihan lain datang dan menarik Arka menjauh, mata Arka dan Raihana sempat bertemu. Di mata Arka, Raihana melihat kemarahan yang tertahan, namun ada pula setitik kasihan. Raihana bergidik, ia merasa menang, tapi hati kecilnya merasa tidak nyaman dengan tatapan mata aneh dari pria magang itu. Ia menenangkan diri, melanjutkan acara, namun pikiran tentang tatapan Arka terus mengganggu.
Arka berjalan keluar ballroom, ia menanggalkan sarung tangan kerjanya. Jari-jarinya yang biasa memegang pena mahal kini terasa kebas. Ia menyadari misinya tidak bisa lagi hanya tentang memahami, ini sudah tentang harga diri. Baiklah, Nona Dinata. Kau ingin melihat siapa sampah yang kau hina ini? Aku akan tunjukkan bagaimana sampah ini bisa menjadi pemilik segalanya, termasuk seluruh hotel ini. Dan mungkin nasib perusahaan ayahmu, bisik Arka tegas pada dirinya sendiri. Batasan Arka sudah terlampaui. Ia telah memutuskan untuk mengakhiri penyamarannya dan mulai menjalankan rencana akuisisi. Ketegasan Arka itu bukan hanya gertakan. Malam itu juga, ia kembali ke apartemen mewahnya, menanggalkan seragam abu-abu yang kini terasa seperti beban hinaan yang berat, dan mengenakan setelan jas termahalnya. Aura pekerja magang yang tak berarti lenyap, digantikan oleh karisma seorang pemimpin muda yang dingin dan penuh perhitungan. Pagi harinya, suasana di kantor pusat Dinata Group tegang mencekam. Tuan Dinata, ayah Raihana, tampak sangat cemas. Ia tahu hari ini adalah hari penentuan. Ia telah berupaya keras agar perusahaannya tidak jatuh ke tangan investor asing yang kejam. Raihana, kamu harus tampil sempurna hari ini. Calon mitra kita, Tuan Wijaya dari Wijaya Group, adalah kunci penyelamat kita. Jangan sampai ada kesalahan. Pesan Tuan Dinata kepada Raihana yang tampak cantik dan angkuh seperti biasa, meskipun ada sedikit gurat kelelahan di matanya. Tentu saja ayah, Raihana Dinata tidak pernah membuat kesalahan. Jawabnya yakin. Meskipun ia merasa asing dengan nama Wijaya Group yang begitu tertutup. Pukul 10 tepat, pintu ruang rapat dibuka oleh sekretaris. Masuklah Arka Wijaya, didampingi oleh dua penasihat hukum senior. Arka tampak tenang, matanya menyorot tajam ke setiap sudut ruangan. Ia mengenakan jam tangan yang dulu ia sembunyikan di balik seragamnya, dan setiap langkahnya memancarkan kekuasaan yang tak terbantahkan. Tuan Dinata segera berdiri dan menyambut Arka dengan membungkuk hormat. Selamat datang Tuan Wijaya, sebuah kehormatan besar. Arka hanya mengangguk tipis. Mari kita langsung ke inti Tuan Dinata. Waktu saya sangat berharga. Saat Arka berbalik menghadap meja rapat utama, matanya bertemu langsung dengan Raihana. Wajah Raihana seketika pucat pasih. Ia mengenali pria itu. Bukan hanya dari koran bisnis. Itu adalah pria yang ia panggil dasar sampah, dan ia hina habis-habisan di hadapan banyak orang di lobi hotel hanya 2 hari yang lalu. Pria yang ia suruh menjauhi karpet karena dianggap membawa kotoran. Arka tidak menunjukkan emosi apapun. Ia hanya menatap Raihana, tatapan kosong tanpa pengakuan, seolah Raihana hanyalah selembar dokumen tidak penting di atas meja. Perkenalkan Nona Dinata, ujar Tuan Dinata bangga, putri tunggal saya yang akan menjadi pewaris Dinata Group. Raihana yang biasanya lancar dan percaya diri, tiba-tiba kehilangan kata-kata. Tenggorokannya tercekat dan ia merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ia mencoba tersenyum profesional, namun yang keluar hanyalah tarikan sudut bibir yang canggung. Arka mengambil tempat duduknya di kepala meja. Ia menggeser tumpukan berkas Dinata Group ke dekatnya. Nona Dinata, Arka berbicara dengan nada resmi, dingin, dan jauh. Saya sudah mempelajari laporan keuangan perusahaan Anda. Kondisinya sangat rapuh. Raihana merasakan serangan panik, bukan karena laporan itu, tapi karena harga dirinya. Ia berusaha keras agar Arka, si pelayan ini, tidak melihat kegugupannya. Ia harus segera mencari tahu. Bagaimana mungkin? Kenapa seorang CEO sekelas Wijaya Group menyamar menjadi pekerja magang? Apa rencana licikmu, Arka Wijaya? Batin Raihana. Kini bukan lagi meremehkan, melainkan mulai merasakan ancaman yang nyata dan mematikan terhadap seluruh hidupnya. Arka Wijaya yang kini duduk di kursi kekuasaan telah memicu konflik. Permainan status telah dimulai. Dan Raihana adalah pihak yang kini berada di ujung tanduk. Sejak pertemuan mematikan di ruang rapat, hidup Raihana dipenuhi kecemasan. Statusnya sebagai wanita sempurna
seketika runtuh di depan pria yang ia hina sebagai sampah itu. Ia harus segera bertindak. Dinata Group bergantung pada dana segar dari Wijaya Group, dan Raihana tidak ingin kegagalan ayahnya menjadi akhir dari kemewahan yang ia yakini sebagai satu-satunya keamanan. Sore harinya, Raihana memberanikan diri menunggu Arka di lobi kantor Wijaya Group, tempat yang biasanya ia pandang sebelah mata. Ia mengenakan pakaian paling elegan, berusaha memancarkan kepercayaan diri yang rapuh. Saat Arka keluar dari lift pribadi, Raihana segera menghampirinya. Senyum paksa terukir di wajahnya. "Tuan Wijaya," sapa Raihana, suaranya berusaha terdengar ramah. "Betapa kebetulan kita bertemu, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu Anda kemarin." Arka berhenti, namun tatapannya masih dingin dan formal. "Terima kasih kembali Nona Dinata, itu adalah bagian dari tugas profesional saya." "Tugas profesional, ya," Raihana mencoba mencari celah. "Mengenai Dinata Group, saya yakin kami adalah investasi yang sangat menjanjikan. Mungkin Tuan Wijaya bisa meluangkan waktu untuk makan malam agar kita bisa membahas detailnya lebih personal." Ini adalah kali pertama Raihana, sang nona muda yang sombong, harus merendahkan diri dan menawarkan personal touch demi bisnis. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri, namun kebutuhan untuk menyelamatkan martabat keluarganya lebih besar. Arka hanya menatapnya tanpa ekspresi. "Nona Dinata, semua urusan bisnis akan dibahas di meja rapat bersama tim legal dan finansial saya. Kami tidak mencampur adukan urusan pribadi dengan investasi perusahaan." Raihana terpukul. Bukan hanya Arka menolak ajakannya, tetapi Arka seolah-olah sama sekali tidak mengenali Raihana sebagai wanita yang pernah ia temui. Arka memperlakukannya tidak lebih dari seorang rekan bisnis yang sedang mengajukan proposal yang kurang meyakinkan. Pengabaian ini jauh lebih menyakitkan daripada penghinaan terbuka. "Saya mengerti," Raihana tergagap. "Namun saya khawatir ada kesalahpahaman. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya selain rapat itu?" Akhirnya, Arka menunjukkan sedikit respons. Sudut bibirnya terangkat tipis, namun itu bukan senyuman, melainkan ekspresi geli yang singkat. "Saya rasa tidak, Nona Dinata," jawab Arka, nadanya datar. "Saya selalu sibuk bekerja, jadi saya jarang memperhatikan hal-hal yang tidak relevan dengan kepentingan Wijaya Group." Kalimat itu, hal-hal yang tidak relevan, menghantam Raihana sekuat hantaman palu. Ia baru sadar, di mata Arka Wijaya yang sekarang, ia hanyalah seorang putri manja dari perusahaan yang hampir bangkrut. Statusnya sebagai wanita sempurna yang angkuh, kini sama sekali tidak berarti. Arka kemudian berjalan pergi menuju mobil mewahnya yang sudah menunggu, meninggalkan Raihana berdiri sendirian di lobi marmer, tempat ia biasa menghina orang lain. "Dia membalasku, tapi tidak dengan amarah." "Dia membalasku dengan pengabaian total. Ini lebih buruk daripada dasar sampah yang kukatakan padanya," batin Raihana. Kini ia merasakan konflik batin yang sesungguhnya, antara harga diri yang terluka dan ketakutan akan kehancuran keluarganya. Keesokan harinya, harga diri Raihana yang terluka mendorongnya untuk bertindak. Ia memaksa masuk ke ruang kerja ayahnya dan menemukan dokumen rahasia. Arka Wijaya tidak hanya berencana mengakuisisi Dinata Group, tetapi ia juga berencana mengambil alih beberapa properti utama, termasuk Hotel Grand Emerald. Hotel itu, yang menjadi saksi bisu penghinaannya, adalah properti kesayangan ayahnya. "Dia ingin menghancurkan ayahku, dan dia pasti melakukannya sebagai balasan atas apa yang terjadi di lobi itu," Raihana yakin. Ia harus menemukan kelemahan Arka, atau setidaknya menemukan petunjuk mengapa pria itu memilih menyamar. Raihana memutuskan untuk kembali ke tempat yang ia benci, Hotel Grand Emerald. Ia yakin rahasia penyamaran Arka pasti tersembunyi di sana. Malam itu, Raihana menyelinap masuk ke area back office hotel, mengenakan topi besar dan kacamata hitam untuk menyamarkan diri. Di sana, ia melihat seorang pria yang sedang membersihkan meja kantor yang berantakan. Pria itu adalah Arka, yang kembali mengenakan seragam abu-abu lusuh.
Arka kembali menyamar setelah jam kantor sebagai CEO berakhir. Ia merasa perlu memantau kinerja karyawannya langsung dari bawah. Dan secara jujur, ia mencari sedikit kedamaian yang tidak ia temukan di kursi eksekutif. Raihana mendekat perlahan, jantungnya berdebar kencang. Ia mengenali profil tubuh itu. Arka si CEO itu, entah mengapa, kembali menjadi pekerja magang. "Hei, kau yang di sana?" Panggil Raihana dengan suara berbisik, berusaha menyamarkan suaranya. Arka menoleh. Ia mengenali mata yang dipenuhi kecemasan itu meskipun tertutup kacamata gelap. "Raihana." Kali ini Arka memutuskan untuk melanjutkan sandiwara. "Iya Nona, ada yang bisa saya bantu?" Jawab Arka, nadanya polos dan sedikit canggung, seperti seorang pelayan sungguhan. Raihana mendekat dan berbisik, Kau kerja di sini? Kau ingat insiden pecahan kaca beberapa hari lalu?" Arka mengangguk pelan. "Tentu Nona, saya yang bersalah saat itu." Nona Raihana cukup marah. "Aku butuh bantuanmu," kata Raihana cepat. "Aku tahu kau pasti sering melihat hal-hal rahasia di sini. Aku butuh tahu semua yang kau ketahui tentang Tuan Wijaya, CEO Wijaya Group." Arka harus menahan senyum tipis di bibirnya. Dia diminta mencari informasi tentang dirinya sendiri oleh orang yang menghinanya. Sebuah ironi yang luar biasa. "Tuan Wijaya, dia jarang kemari Nona. Saya hanyalah staf magang," jawab Arka, bersikap merendah. Raihana mengeluarkan dompetnya dan meletakkan segepok uang tunai yang tebal di atas meja. "Ambil ini dan katakan padaku, apa kebiasaan aneh Tuan Wijaya? Mengapa dia punya saham di hotel ini? Aku tahu dia pasti berencana jahat. Katakan padaku dan aku akan memberimu 2 kali lipat ini." Arka menatap tumpukan uang itu, lalu menatap mata Raihana yang penuh keputusasaan. Kali ini ia melihat bukan lagi kesombongan, tetapi ketakutan murni. "Uang ini terlalu banyak Nona. Saya tidak butuh suap. Tapi, saya bisa berikan satu petunjuk," kata Arka, suaranya pelan dan serius. Raihana segera mendekatkan telinganya. "Tuan Wijaya, dia mencari kebenaran, dan dia sangat membenci kepalsuan dan orang-orang yang hanya menilai dari status dan penampilan," bisik Arka, tatapannya menusuk Raihana tepat di tengah ego. Raihana terkejut. Itu bukan informasi bisnis, melainkan kritik tajam yang mengarah langsung ke dirinya. Apakah pria ini juga tahu siapa aku? Atau ini hanya kebetulan? Kenapa petunjuknya terdengar seperti peringatan? Batin Raihana, keraguan mulai menyelimutinya. Arka segera menjauh, membawa sapu dan pel, meninggalkan Raihana yang terpaku menatap uang di atas meja. Ia telah menyeberangi batas dan kini tanpa sadar mulai mencari perlindungan dari musuhnya sendiri. Raihana berdiri di area back office yang sepi itu, memegang uang yang ia tarik kembali. Ia merasa bingung dan sedikit terhina. Pria itu, si pekerja magang, menolak suapnya, sesuatu yang belum pernah ia alami dari orang yang membutuhkan uang. Ia memutuskan untuk kembali ke mobilnya, namun saat melewati lorong yang remang-remang, ia mendengar perdebatan keras antara Tuan Dinata dan asisten keuangannya. Mereka membahas tumpukan utang yang membengkak dan tenggat waktu yang kian mendekat dari Wijaya Group. Tiba-tiba, sebuah tumpukan kardus kosong di sudut lorong roboh. Tumpukan itu menimpa sebuah rak besi kecil yang berada tepat di belakang Raihana. Rak itu miring dan Raihana hanya sempat memejamkan mata, siap tertimpa beban besi yang cukup berat. Secepat kilat, Arka masih dalam seragam magang yang ternyata belum jauh dan sedang membersihkan area lain, berlari. Ia menerjang dan mendorong Raihana menjauh dari rak yang jatuh. Mereka berdua terguling, Raihana terlindungi di bawah tubuh Arka. Detik-detik berikutnya terasa sunyi. Bau deterjen dan sedikit aroma keringat yang dulu ia hina, kini terasa seperti bau penyelamat. "Anda baik-baik saja, Nona?" tanya Arka pelan, suaranya mengandung kekhawatiran yang tulus, berbeda dengan nada dinginnya sebagai CEO. Raihana segera bangkit, gemetar. Ia menatap Arka dengan pandangan tak percaya. Kau menyelamatkanku?" "Tentu, Nona.
Itu insting, jawab Arka, bangkit dan merapikan seragamnya yang kotor. Raihana, si wanita sombong, tiba-tiba merasa tidak enak hati. Ini adalah pria yang ia sebut sampah, yang ia hina, namun yang kedua kalinya menyelamatkan dirinya dari bahaya. Pertama dari pecahan kaca, kedua dari rak jatuh. Terima kasih, kata Raihana. Kata-kata itu terasa asing di lidahnya. Siapa namamu? Arka, jawabnya singkat. Arka, ulang Raihana. Tolong berikan nomor rekeningmu. Aku akan memberimu kompensasi atas keberanianmu. Arka tersenyum tipis. Kali ini senyum yang tulus, bukan senyum sio. Tidak perlu, Nona. Saya tidak menolong orang untuk mendapatkan bayaran. Ia membungkuk sedikit dan kembali sibuk merapikan kardus yang berantakan. Raihana tertegun. Ia telah melihat dua sisi dari orang yang sama. Satu, Arka si CEO, dingin, profesional, mengabaikannya, dan berpotensi menghancurkan Dinata Group. Dua, Arka si pelayan, tulus, berani, rendah hati, dan menolak imbalan. Mengapa seseorang yang begitu kuat saat lemah bisa menjadi begitu dingin saat berkuasa? Keraguan itu merobek-robek keyakinan Raihana bahwa semua orang miskin adalah oportunis. Ia mulai mempertanyakan apakah label sampah itu benar-benar pantas diberikan. Malam itu, Raihana pulang dengan pikiran campur aduk. Ia menyadari, ia mungkin salah menilai pria itu. Tidak, ia pasti salah menilai. Namun, ia juga tahu ia harus tetap waspada terhadap CEO Arka Wijaya yang mengancam hidupnya. Ia memutuskan, ia harus lebih sering berinteraksi dengan Arka si pelayan. Ia perlu mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik seragam abu-abu itu. Keesokan harinya, Raihana Dinata melakukan hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ia kembali ke Hotel Grand Emerald bukan sebagai tamu VIP, melainkan sebagai sosok yang diam-diam mencari. Ia bahkan rela bertanya kepada staf back office lainnya tentang jadwal kerja Arka. Ia menemukan Arka sedang beristirahat sebentar di ruang karyawan yang kecil, memegang buku tebal tentang manajemen risiko. Arka tampak fokus, seolah dunia di sekitarnya tidak ada. Raihana mendekat dan duduk di bangku kosong di seberangnya. Ia membawa 2 kaleng minuman dingin, salah satunya ia sodorkan kepada Arka. Untukmu, kata Raihana, sedikit canggung, sebagai ucapan terima kasih karena kemarin. Arka mengangkat alisnya, menerima kaleng itu. Tidak perlu, Nona, saya sudah bilang, saya tidak mengharapkan apa-apa. Anggap saja ini sebagai permintaan maafku, Raihana mengakui dengan suara hampir berbisik. Maaf atas perkataanku yang tidak pantas saat insiden pecahan kaca itu. Aku sedang tegang saat itu. Arka menatap mata Raihana lekat-lekat. Ia melihat ada sedikit penyesalan, namun juga ada niat tersembunyi. Apakah ketegangan Anda membenarkan untuk menghina orang lain, Nona? Tanya Arka, nadanya tenang namun menusuk. Raihana menunduk, rasa malu menjalar di wajahnya. Tidak, itu tidak membenarkan. Aku minta maaf, aku hanya terbiasa bersikap seperti itu. Menilai orang lain dari penampilan luarnya? Arka melanjutkan. Nadanya kini terdengar sedikit lebih lembut, namun tetap menguji. Apakah Anda tahu bagaimana rasanya dicap sampah hanya karena seragam yang dikenakan? Raihana mengangkat wajahnya. Ia melihat kekecewaan yang mendalam di mata Arka. Aku sungguh menyesal, Arka. Aku tahu kata-kata tidak bisa ditarik kembali, tapi aku berjanji. Aku akan mencoba memahami orang lain lebih baik. Raihana kemudian mengalihkan pembicaraan, mencoba kembali ke tujuan awalnya. Arka, kau sudah lama bekerja di sini? Kau terlihat sangat cerdas. Mengapa kau hanya menjadi staf magang? Arka menutup bukunya. Saya sedang mencari pengalaman hidup, Nona. Saya ingin tahu bagaimana rasanya membangun sesuatu dari nol. Mengenai Tuan Wijaya, Arka kembali menyebut identitas aslinya seolah-olah orang lain. Saya dengar, ia selalu mencari orang yang benar-benar jujur dan rendah hati. Ia sangat membenci kemunafikan. Kemunafikan, ulang Raihana. Ia merasa seolah Arka sedang berbicara tentang dirinya. Ya, ia percaya.
Kekayaan tidak akan pernah bisa menutupi hati yang kotor. Dan ia sangat ingin mengakuisisi Dinata Group. Ia percaya perusahaan itu menyembunyikan sesuatu. Ujar Arka melempar umpan besar. Raihana terperanjat, namun ia berusaha keras menutupinya. Menyembunyikan apa? Kami transparan. Tuan Wijaya percaya Dinata Group adalah perusahaan yang memiliki jiwa yang kuat, tapi kepemimpinannya kini dikendalikan oleh kesombongan yang merusak. Arka berkata, pandangannya tidak lepas dari Raihana. Kalimat itu membuat Raihana bungkam. Arka, si pelayan ini, entah bagaimana mampu membaca inti masalah Dinata Group dan dirinya sendiri. Ia merasa telanjang di hadapan pria berseragam abu-abu ini. Aku harus berhenti meremehkannya. Dia tahu lebih banyak daripada yang terlihat. Apakah dia mata-mata Tuan Wijaya? Atau dia adalah kunci untuk menenangkan Tuan Wijaya? Batin Raihana, kini ia mulai melihat Arka, si pelayan, sebagai satu-satunya harapan untuk menyelamatkan ayahnya. Raihana semakin yakin bahwa Arka, si pelayan, adalah jalur rahasia menuju insight yang dibutuhkan untuk melawan CEO Arka Wijaya. Selama 3 hari berturut-turut, Raihana mencuri waktu untuk menemui Arka di area staf. Ia tidak lagi menawarkannya suap uang, melainkan makanan kecil atau minuman hangat, mencoba membangun kedekatan yang tulus. Dalam interaksi mereka, Arka, si pelayan, perlahan menunjukkan kecerdasan dan pandangan bisnisnya yang tajam, namun disembunyikan di balik kerendahan hati. Arka, apa yang harus kulakukan? Tuan Wijaya sangat dingin. Dia mengajukan syarat akuisisi yang sangat merugikan ayahku. Curhat Raihana suatu sore saat mereka duduk di tangga belakang. Ia telah lupa bahwa ia sedang mencurahkan isi hatinya kepada pria yang ia sebut sampah seminggu yang lalu. Arka mendengarkan dengan sabar. Tuan Wijaya, dia adalah pengusaha yang tidak ingin dihina 2 kali. Dia hanya akan menghormati mereka yang berjuang jujur. Apakah ayah Anda benar-benar jujur pada kondisi perusahaan saat ini? Pertanyaan itu membuat Raihana terdiam. Ia tahu ayahnya telah melakukan beberapa manuver bisnis yang tersembunyi untuk menutupi kerugian. Tapi Tuan Wijaya terlalu kejam, dia seolah ingin merampas segalanya, protes Raihana, matanya berkaca-kaca. Ia menceritakan bagaimana CEO Arka Wijaya menatapnya tanpa pengakuan, seolah-olah ia tidak pernah ada. Saya dengar Tuan Wijaya adalah pria yang tidak suka kepalsuan, Nona. Jika ia melihat ada yang berpura-pura kuat, ia akan menghancurkan kepura-puraan itu. Jawab Arka, si pelayan, tanpa sengaja berbicara terlalu terus terang. Raihana membayangkan wajah dingin CEO Arka Wijaya. Rasa benci memenuhi hatinya. CEO itu kejam, angkuh, dan tak berperasaan. Berbeda sekali dengan Arka yang sedang duduk di sampingnya, yang meski miskin memiliki hati yang baik dan penuh empati. Aku membenci pria bernama Arka Wijaya itu, kata Raihana dengan emosi. Dia hanya peduli pada kekuasaan. Tapi kau, Arka, kau berbeda. Kau tulus dan cerdas. Kau harusnya bisa menjadi CEO yang lebih baik daripada dia. Arka hanya tersenyum tipis. Terima kasih, Nona. Saya menghargai pujian itu. Di sisi lain, Arka, si CEO, sedang dalam dilema. Pertemuan rahasianya dengan Raihana, si pelayan, membuatnya melihat sisi lain Raihana. Sisi yang rentan, yang peduli pada ayahnya, dan yang mulai menunjukkan penyesalan. Ia membenciku sebagai CEO, tapi mempercayaiku sebagai pelayan. Penyamaran ini berhasil mengungkap hatinya, tapi di saat yang sama, ia menjauhkanku dari hatinya, batin Arka. Saat ia kembali ke kantornya sebagai CEO, ia menolak usulan tim legalnya untuk mempercepat akuisisi. Arka merasa ia harus memberi kesempatan pada Raihana untuk benar-benar berubah, atau setidaknya memberi Dinata Group kesempatan untuk diselamatkan dengan cara yang terhormat. Namun, ia harus menemukan cara untuk mengungkap kebenaran di balik penyamarannya tanpa menyakiti hati Raihana terlalu dalam. Kekaguman Raihana pada Arka, si pelayan, semakin besar. Ia bahkan tanpa sadar mencari nasihat Arka dalam masalah bisnisnya. Ia merasa Arka adalah satu-satunya orang tulus yang ada di sekitarnya.
Sementara itu, negosiasi dengan CEO Arka Wijaya mencapai titik kritis dan Tuan Dinata mulai mendesak Raihana untuk menerima syarat-syarat yang merugikan. Jika aku tidak menemukan cara untuk melunakkan CEO Wijaya, kita akan kehilangan segalanya, keluh Raihana pada dirinya sendiri di tengah kesibukan mempersiapkan presentasi bisnis yang ia harap bisa meyakinkan Arka Wijaya. Saat ia sedang menyusun berkas di ruang rapat Dinata Group, Raihana melihat sebuah benda mengilap yang tersangkut di kolong meja. Sebuah gelang kulit hitam dengan gesper perak yang unik. Gelang itu terasa asing, bukan milik siapapun yang ia kenal di kantor. Raihana mengambilnya. Gelang itu terasa berat dan maskulin. Ia menyimpannya, berpikir mungkin itu milik salah satu staf. Sore harinya, Raihana kembali ke Hotel Grand Emerald untuk mencari Arka si pelayan. Ia menemukannya sedang memperbaiki kabel yang longgar di gudang penyimpanan. Arka terlihat serius dan cekatan. "Arka, aku punya masalah besar," kata Raihana cemas. Ia tidak lagi peduli pada status, ia hanya mencari Arka untuk berbagi beban. "Ada apa, Nona?" tanya Arka, memegang obeng. Saat Arka menoleh dan mengulurkan tangannya untuk mengambil tang, Raihana melihat pergelangan tangan kirinya. Pergelangan tangan Arka si pelayan itu kosong. Gelang kulit hitam yang tadi ia temukan hilang dari sana. Raihana tertegun. Ia ingat betul, Arka si pelayan selalu mengenakan gelang kulit hitam itu. Gelang itu adalah satu-satunya perhiasan yang ia kenakan di balik seragamnya yang lusuh. "Kau, di mana gelangmu?" tanya Raihana, suaranya tercekat. Arka terkejut. Ia refleks menyembunyikan tangan kirinya. Gelang itu adalah benda kesayangan yang tidak pernah ia lepas. Benda yang ia lepaskan hanya ketika ia harus berubah menjadi CEO Arka Wijaya agar terlihat profesional. Ia pasti lupa memakainya kembali, atau bahkan lupa mengambilnya kembali setelah rapat dengan Tuan Dinata. "Ah, gelang, mungkin tertinggal di kos," jawab Arka gugup, mencoba bersikap santai, namun ia tahu ia telah membuat kesalahan fatal. Raihana tidak bodoh. Instingnya yang diasah oleh bertahun-tahun di dunia bisnis yang kejam segera bekerja. Ia mengeluarkan gelang kulit hitam yang ia temukan dari dalam tasnya. "Apakah ini yang kau cari, Arka?" tanya Raihana. Suaranya berubah dingin, namun matanya dipenuhi dengan kepedihan yang luar biasa. "Aku menemukannya hari ini di ruang rapat Dinata Group." Arka Wijaya, Arka si pelayan, terdiam kaku. Ia menyadari sandiwaranya telah berakhir. Raihana menatap wajah Arka yang kini disinari lampu gudang yang remang-remang. Dalam kepalanya, memori kembali berputar. Ketajaman kata-kata Arka si pelayan yang sama persis dengan kritik CEO Wijaya. Kecepatan Arka si pelayan menyelamatkannya dari bahaya. Wajah kaku CEO Wijaya yang menolak mengakui Raihana di lobi. Dua sosok, satu wajah. Arka Wijaya dan Arka si pelayan adalah orang yang sama. Air mata Raihana tidak jatuh, tapi matanya memerah menahan ledakan emosi. Rasa sakit karena dikhianati dan dipermainkan melumpuhkannya. Pria yang ia percaya tulus, yang ia sebut sebagai satu-satunya harapan, ternyata adalah musuh terbesarnya. Kau membohongiku," bisik Raihana, suaranya gemetar. "Kau adalah pria yang kubenci, kau adalah CEO Arka Wijaya." Arka maju selangkah, mencoba menjelaskan, tapi Raihana mundur. Ia telah mencapai titik balik. Rahasia besar terungkap, namun ini bukan kelegaan, melainkan penderitaan yang luar biasa. Raihana menatap Arka dengan pandangan yang penuh rasa sakit dan pengkhianatan. Gelang kulit hitam di tangannya terasa panas. Ia merasa dunia yang baru saja ia bangun, kepercayaan tulus kepada Arka si pelayan, hancur berkeping-keping. Bohong? Arka membiarkan obeng di tangannya terjatuh ke lantai, menghasilkan bunyi nyaring di keheningan gudang. "Aku tidak pernah berniat membohongimu, Raihana." "Jangan panggil namaku." Raihana berteriak, namun suaranya tertahan, penuh emosi. "Kau masuk ke hidupku dengan penyamaran, kau membiarkanku menceritakan semua kelemahanku, dan kau bahkan membiarkanku membenci dirimu sendiri.
Apa ini Tuan Wijaya? Rencana balas dendam yang kejam? Bukan balas dendam, jawab Arka. Langkahnya maju, namun Raihana mundur. Ini adalah misi untuk mencari tahu kebenaran di balik semua kemewahan palsu ini, termasuk dirimu. Kebenaran apa yang kau cari? Tanya Raihana. Air matanya mulai mengalir perlahan. Kau ingin bukti betapa sombongnya aku? Kau sudah mendapatkannya saat kau kusebut dasar sampah di depan umum. Bukankah itu sudah cukup untuk harga dirimu? Arka menghela napas panjang. Ekspresi dingin seorang CEO menghilang, digantikan oleh Arka yang lelah dan terluka. Yah, itu sudah lebih dari cukup. Aku Arka jujur. Kalimat itu menghancurkan harga diriku. Aku datang untuk membuktikan bahwa aku pantas mendapatkan rasa hormat. Tapi ketika aku kembali dalam penyamaran, kau malah mulai mempercayaiku sebagai si miskin dan menolakku sebagai si kaya. Kau yang menciptakan perpisahan itu, Raihana membalas sengit. Kau kejam sebagai CEO. Kau ingin mengambil perusahaan ayahku. Kau mengabaikanku. Kau membuatku merasa tidak berarti di ruang rapat. Sementara saat kau menjadi Arka si pelayan, kau baik, kau tulus, kau menyelamatkanku, kau membuatku merasa aman. Raihana mendekat, mencengkram kerah seragam Arka. Kau tahu Arka, aku mulai menyukaimu sebagai Arka si pelayan. Kau membuatku percaya bahwa masih ada ketulusan di dunia ini, dan kau menghancurkan kepercayaan itu dalam sekejap. Arka meraih tangan Raihana, melepaskan cengkramannya dengan lembut. Dengarkan aku Raihana, Arka si pelayan, Arka si CEO, mereka adalah orang yang sama. Aku kembali menyamar setelah kau menghinaku, karena aku ingin tahu apakah Raihana Dinata bisa melihat kebaikan tanpa terdistraksi oleh kekayaan. Arka menunjuk gelang di tangan Raihana. Gelang itu, aku melepasnya saat menjadi CEO agar penyamaranku tidak terbongkar. Tapi, aku memakainya setiap hari saat aku menjadi pelayan yang kau percayai. Aku ingin tahu apakah kau akan melihat nilaiku, bukan nilaiku di pasar saham. Raihana menjatuhkan gelang itu ke lantai. Bunyinya memecah hati. Jawabanmu sudah jelas Raihana, lanjut Arka, suaranya penuh kekecewaan. Kau hanya menghargai ketulusan dan kebaikan ketika datang dari seseorang yang berada di bawahmu. Kau percaya Arka si pelayan karena kau pikir kau lebih unggul darinya. Tapi kau membenci Arka Wijaya karena ia memiliki kekuasaan atas dirimu. Raihana mundur selangkah, terkejut dengan kebenaran telanjang yang Arka lemparkan. Hinaan dasar sampah yang dulu ia lontarkan kini terasa memantul dan menghantam dirinya sendiri. Ia menangis bukan karena ayahnya, tapi karena harga dirinya. Ia telah gagal dalam ujian Arka. Keesokan paginya, Raihana Dinata muncul di ruang rapat besar Wijaya Group. Ia mengenakan pakaian profesional, namun tatapan matanya menunjukkan semalaman ia tidak tidur. Ia telah menerima undangan rapat lanjutan dari Arka Wijaya mengenai penawaran akuisisi Dinata Group. Kali ini, Arka Wijaya duduk di sana, tidak ada lagi seragam abu-abu. Ia memancarkan otoritas penuh, sikapnya dingin dan formal, bahkan lebih jauh dari sebelumnya. Ia seolah memasang dinding kaca antara dirinya dan Raihana. Raihana membuka rapat. Namun, alih-alih membahas angka, Raihana memilih untuk melakukan hal yang paling sulit ia lakukan, mengakui kesalahan. Tuan Wijaya, Raihana memulai. Suaranya sedikit bergetar, namun ia berusaha keras mengendalikan diri. Sebelum kita membahas angka-angka ini, saya ingin Anda tahu. Saya sungguh-sungguh meminta maaf atas semua kata-kata yang saya ucapkan kepada Anda. Raihana berhenti sejenak, menelan ludah. Terutama saat insiden pecahan kaca. Tidak ada alasan apapun yang membenarkan saya memanggil Anda sampah atau meremehkan siapapun hanya karena seragam mereka. Saya angkuh Tuan Wijaya, saya salah dan Anda benar.
Saya hanya menghargai ketulusan saat itu datang dari seseorang yang saya pikir berada di bawah saya. Ia menatap Arka dengan mata memohon pengampunan, bukan dalam konteks bisnis, melainkan pribadi. Arka mendengarkan seluruh pengakuan itu tanpa ekspresi, seolah-olah sedang mendengarkan laporan pasar yang membosankan. Setelah Raihana selesai, Arka berdeham dan membuka berkas di depannya. "Nona Dinata," jawab Arka, nadanya datar dan tegas. "Terima kasih atas permintaan maaf Anda. Saya hargai kejujuran itu. Namun, perlu saya ingatkan, saat ini kita berada di ruang rapat, dan ini adalah urusan bisnis. Sentimen pribadi tidak relevan dalam negosiasi yang menentukan nasib Dinata Group." Kalimat Arka menusuk Raihana lebih dalam daripada kata sampah yang pernah ia ucapkan. Ia berharap permintaan maaf itu akan melunakkan hati Arka, atau setidaknya memunculkan kembali sisi lembut dari Arka si pelayan. Tapi ia gagal. "Saya datang bukan hanya untuk balas dendam, Nona Dinata," Arka melanjutkan, menatap lurus ke mata Raihana. "Saya datang karena Dinata Group memiliki potensi, tapi manajemennya rapuh dan dikendalikan oleh ego. Saya perlu jaminan bahwa setelah akuisisi, tidak ada lagi sampah yang akan dihina, dan tidak ada lagi keputusan yang diambil berdasarkan kesombongan." Arka kemudian mengajukan syarat yang sangat berat. Dinata Group akan diakuisisi, namun Raihana harus melepaskan semua jabatan eksekutifnya selama setahun. Dan selama itu, ia harus bekerja di salah satu divisi yang paling sulit di Dinata Group, tanpa hak istimewa, sebagai bentuk pembelajaran dan penebusan. Raihana terkejut. Itu adalah hukuman yang menghancurkan egonya. Menjadi pekerja biasa di perusahaannya sendiri. "Anda memintaku untuk memulai dari nol," bisik Raihana. "Tidak. Saya meminta Anda untuk mulai dari nol rasa hormat," koreksi Arka dingin. "Jika Anda benar-benar menyesal dan ingin menyelamatkan Dinata Group dari keruntuhan total, Anda akan menerima syarat ini. Jika tidak, saya akan menarik semua penawaran dan membiarkan perusahaan ini jatuh." Arka telah memaksa Raihana untuk memilih, menyelamatkan perusahaannya dengan mengorbankan egonya, atau mempertahankan kesombongan dan melihat perusahaan ayahnya hancur. Raihana kembali ke rumah dengan hati yang berat, membawa syarat yang diajukan Arka Wijaya. Ia tahu syarat ini adalah tes akhir Arka, sebuah hukuman yang dirancang khusus untuk menghancurkan egonya. "Tidak mungkin, aku tidak akan pernah menyetujui syarat gila ini," bentak Tuan Dinata setelah membaca detail proposal Arka. "Kau, putri tunggalku, harus bekerja sebagai staf biasa. Itu adalah penghinaan. Jelas sekali Wijaya itu sedang membalas dendam padamu." "Ayah, ini bukan hanya tentang dendam," Raihana membela, namun suaranya lelah. "Ini adalah tentang Dinata Group. Jika kita menolak, perusahaan kita akan hancur dalam hitungan minggu. Pilihan kita hanya dua, bangkrut atau ayah kehilangan kendali dan aku kehilangan ego. Aku lebih memilih kehilangan kendali daripada melihat putriku sendiri dipermalukan," seru Tuan Dinata. "Kita cari investor lain." "Tidak ada waktu lagi, Ayah. Arka Wijaya sudah mengunci semua opsi kita," Raihana menjelaskan dengan nada putus asa. "Dia tahu setiap kelemahan kita. Dia mengintai kita. Dan dia benar, Ayah. Kita terlalu fokus pada penampilan luar dan melupakan jiwa perusahaan." Raihana menatap ayahnya, matanya memancarkan ketegasan yang baru ia temukan. "Ayah, aku yang menghina pria itu. Aku yang menyebutnya sampah di depan umum. Aku yang meremehkan ketulusannya. Aku pantas menerima hukuman ini. Jika ini harga yang harus kubayar untuk menyelamatkan usaha yang ayah bangun seumur hidup, aku akan membayarnya." Tuan Dinata terkejut melihat ketegasan putrinya. Raihana yang sombong kini bersedia mengorbankan segalanya. Ia tahu putrinya sudah berubah. "Tapi, Raihana," Tuan Dinata masih mencoba menolak. "Biarkan aku melakukannya, Ayah. Ini adalah penebusanku," potong Raihana. "Dan ini juga pembuktianku. Bukti bahwa aku bisa menjadi sosok yang lebih baik dari nona muda yang sombong itu. Bukti bahwa aku tulus dalam meminta maaf." Akhirnya Tuan Dinata mengangguk lemah.
Air mata haru dan kekalahan bercampur di matanya. Baiklah nak, lakukan apa yang harus kau lakukan. Tapi janji pada ayah, jangan biarkan pria itu menghancurkan semangatmu. Raihana menguatkan hatinya. Ia mengambil pulpen dan menandatangani dokumen persetujuan itu. Ia telah memilih. Ia memilih menyelamatkan warisan ayahnya dan mengorbankan harga dirinya. Malam itu Arka Wijaya menerima email persetujuan Raihana. Ia membaca bagian di mana Raihana setuju bekerja sebagai staf biasa selama setahun. Sebuah senyum kecil, kali ini tulus dan penuh harap, terukir di wajahnya. 3 hari setelah Raihana menandatangani persetujuan, berita akuisisi Dinata Group oleh Wijaya Group diumumkan secara resmi. Meskipun Tuan Dinata kehilangan kendali mayoritas, perusahaan itu terselamatkan dari kebangkrutan. Hari itu Raihana Dinata muncul di kantor pusat perusahaannya, tetapi bukan sebagai calon pewaris. Ia mengenakan blus sederhana, tanpa perhiasan mahal, dan membawa tas kerja yang terlihat biasa. Ia melangkah menuju ruang HRD, yang kini dikendalikan oleh tim Arka Wijaya. "Selamat pagi Nona Dinata," sapa seorang manajer HRD yang baru. "Anda akan ditempatkan di divisi logistik dan distribusi. Tugas pertama Anda adalah menginventarisasi gudang persediaan lama di Hotel Grand Emerald." Raihana menelan ludah. Gudang Hotel Grand Emerald, tempat yang menjadi saksi bisu pengakuannya kepada Arka si pelayan. Arka Wijaya, yang kini menjadi CEO Dinata Group, di bawah naungan Wijaya Group, muncul di lobi. Ia dikawal, memancarkan aura kekuasaan yang absolut. Ia melihat Raihana berdiri di sudut lobi, tampak kecil dan canggung dalam peran barunya. Tatapan mata mereka bertemu. Tidak ada kata-kata, tapi ada ledakan emosi di udara. Di mata Arka, ada campuran ketegasan seorang bos dan sedikit rasa bersalah. Di mata Raihana, ada rasa malu, namun juga tekad yang kuat. Arka tidak berhenti. Ia hanya memberi isyarat kepada manajer HRD. "Pastikan Nona Dinata menerima perlakuan yang sama dengan staf magang lainnya. Tidak ada hak istimewa, tidak ada toleransi untuk kesalahan." "Siap Tuan Wijaya," jawab manajer HRD itu. Raihana mendengarkan instruksi Arka. Hatinya perih. Ia berharap Arka akan menunjukkan sedikit kehangatan, mengingat semua curahan hati yang pernah ia bagi saat Arka menyamar. Namun, Arka tetap dingin dan profesional. Ia harus ingat, ini adalah penebusan. Raihana tiba di Hotel Grand Emerald, divisi logistik. Tugas pertamanya adalah membersihkan gudang persediaan lama yang berdebu. Tangan yang dulu hanya memegang tas branded, kini harus memegang sapu, sikat, dan daftar inventaris yang panjang. Saat ia sedang berjuang mengangkat kotak kayu yang berat, keringat mengucur di dahinya. Sebuah mobil mewah berhenti di belakang area gudang. Keluarlah Arka Wijaya bersama dengan direktur operasional barunya. Arka berjalan melewati Raihana. Raihana menundukkan kepala, bekerja lebih keras. "Tuan Wijaya, apakah itu?" bisik direktur operasional. "Itu Nona Dinata, staf logistik yang baru," jawab Arka, nadanya datar. Mereka berhenti sejenak mengamati Raihana. Direktur operasional tampak simpati. "Kasihan dia, Tuan. Ini terlalu keras untuk putri pemilik perusahaan." Arka menatap Raihana yang sedang menyeka keringat dan berjuang mendorong kotak yang berat itu. "Ini bukan tentang kasihan, Pak," jawab Arka, suaranya pelan namun tegas, matanya tertuju pada Raihana. "Ini tentang keadilan. Siapapun, sekaya apapun, yang meremehkan perjuangan orang lain harus tahu rasanya berada di posisi paling bawah. Ini adalah pelajaran yang harus ia bayar, dan ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk membuktikan bahwa dia pantas mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat, bukan hanya dari saya, tapi dari dirinya sendiri." Arka berbalik, namun ia tidak bisa menyembunyikan gurat kesakitan di wajahnya. Ia tahu ia menyakiti Raihana, tetapi ia percaya ini adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka kesombongan yang menggerogoti Raihana dan perusahaannya. Raihana, yang samar-samar mendengar percakapan itu, menghela nafas panjang. Ia menguatkan hatinya. Inilah puncak ujiannya. Ia harus bertahan. Ia harus membuktikan
bahwa Arka, si pelayan yang ia kagumi, ada dalam dirinya. Minggu-minggu pertama Raihana di divisi logistik dan distribusi adalah neraka. Ia tidak terbiasa dengan pekerjaan kasar. Tangannya lecet, punggungnya pegal, dan ia sering membuat kesalahan dalam pencatatan inventaris. Staf lain awalnya menatapnya dengan rasa ingin tahu dan sedikit sinis. Mereka tahu ia adalah putri mantan pemilik. Raihana terus didorong ke batasnya. Ia harus bekerja lembur. Tugasnya adalah menginventarisasi dan membersihkan gudang-gudang tua yang seringkali kotor dan pengap. Ia tidak pernah mengeluh. Ia selalu ingat kalimat yang Arka Wijaya ucapkan. Ini adalah pelajaran yang harus ia bayar. Suatu sore, Raihana kelelahan dan hampir menangis karena tidak bisa mengangkat karung berisi linen tua. Tiba-tiba, seorang rekan kerja, seorang pria paruh baya yang dulu pernah ia abaikan saat menjadi nona muda, datang membantunya. "Nona, Raihana," kata pria itu canggung. "Jangan terlalu memaksakan diri, kita harus bekerja cerdas, bukan hanya keras." Raihana tersenyum tulus. "Terima kasih, Pak, saya masih banyak belajar." Sejak hari itu, rekan-rekan Raihana yang melihat ketulusan dan ketidakmengeluhnya mulai berempati. Mereka mulai mengajarinya cara bekerja yang efisien dan mengajaknya berbagi bekal makan siang. Raihana mulai merasakan kehangatan persaudaraan yang dulu tidak pernah ia dapatkan di antara lingkaran sosialitanya. Sementara itu, Arka Wijaya, si CEO, sesekali datang ke Hotel Grand Emerald untuk inspeksi mendadak. Ia selalu melihat hasil kerja Raihana dari kejauhan. Suatu malam, Arka melihat Raihana masih bekerja sendirian di gudang, menyelesaikan laporan inventaris dengan mata yang sudah merah karena mengantuk. Arka kemudian memanggil salah satu office boy, OB kepercayaannya, tanpa sepengetahuan Raihana. "Tolong antarkan ini ke gudang persediaan. Katakan ada kesalahan pengiriman dan ini adalah jatah makan malam untuk semua staf yang lembur." Perintah Arka menyerahkan sekantong plastik berisi makanan yang di dalamnya terdapat satu kotak bekal sederhana dan satu potong roti krosan yang dibungkus rapi. Raihana menerima makanan itu dari OB. Ia merasa heran karena hanya dia yang lembur malam itu. Ia membuka kotak bekalnya. Itu adalah makanan rumahan sederhana namun hangat. Di sampingnya ada sepotong krosan, tepat seperti krosan yang dulu ia komplain tidak renyah. Raihana memakan krosan itu. Rasanya sempurna, renyah dan lezat. Seketika ia teringat perdebatan kerasnya dengan manajer kafe yang ia hina. Ia merasakan rasa sesal yang mendalam. Raihana yakin kotak makanan dan krosan sempurna ini bukanlah kebetulan. Ini adalah pesan dari Arka Wijaya. Dia tidak hanya menghukumku, dia juga mengajariku. Dia ingin aku tahu bahwa setiap orang, sekecil apapun perannya, layak mendapatkan makanan yang sempurna. Dia memberiku pelajaran dalam bentuk krosan. Batin Raihana, air matanya menetes bukan karena sedih, melainkan karena keharuan. Malam itu, Raihana menulis surat di selembar kertas robek dari buku inventaris. Ia menyimpannya di meja kerja Arka, si pelayan yang dulu, sekarang hanya meja staf biasa. Keesokan harinya, Arka Wijaya datang ke Hotel Grand Emerald. Ia tidak mengenakan seragam, melainkan jas mahal. Ia sengaja mampir ke area back office lama, seolah memeriksa properti. Ia melihat meja yang dulu ia gunakan saat menyamar. Di bawah buku inventaris yang usang, terselip selembar kertas robek. Arka mengambilnya dan membacanya. Tulisan tangan Raihana, sederhana dan jujur. "Arka, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih karena telah mengajarkan bahwa makanan yang sempurna itu tidak ada harganya. Hanya ketulusan hati yang menyajikannya yang penting. Aku paham pesanmu. Aku berjanji, aku akan menjadi CEO yang layak. CEO yang menghargai setiap pelayan di bawahnya. Tolong, jangan terlalu dingin. Aku tahu, Arka si pelayan masih ada di sana." Raihana. Arka memegang surat itu, emosi mengalir di matanya. Rasa sakit yang ia rasakan akibat penghinaan Raihana kini meredah, digantikan oleh kebanggaan dan sedikit kerinduan. Ia telah berhasil. Raihana benar-benar berubah.
Beberapa jam kemudian, Arka menghadiri rapat mendadak tentang Dinata Group. Tiba-tiba, ia mengumumkan perubahan drastis dalam rencana akuisisi. Tarik semua syarat yang terlalu memberatkan Dinata Group, terutama yang berkaitan dengan aset-aset historis. Perintah Arka kepada timnya mengejutkan semua orang. Kita akan mengakuisisi untuk menyehatkan, bukan untuk menghancurkan. Kita akan memberi kesempatan penuh kepada manajemen lama untuk menunjukkan semangat baru mereka. Di sisi lain, Raihana menghadapi ujian berat pertamanya. Gudang persediaan lama yang ia urus mengalami masalah serius. Stok linen impor mahal yang dibutuhkan hotel untuk acara besar telah hilang. Dan Raihana adalah orang terakhir yang memegang kunci. Manajer logistik, seorang pria tua yang sinis, segera menyalahkan Raihana. Tahu-tahu Raihana, kami sudah menduga ini akan terjadi. Anak orang kaya tidak pernah bisa dipercaya dengan tanggung jawab. Kau pasti lalai atau, lebih buruk, mencoba menyembunyikannya. Raihana dituduh lalai di depan seluruh timnya. Ia merasa tertekan dan hampir menyerah. Teringat bagaimana dulu ia akan membentak balik dan menyalahkan orang lain. Tapi kini, ia menahan diri. Saya akan bertanggung jawab. Saya akan mencari tahu di mana linen itu, tapi saya yakin saya tidak lalai. Tolong beri saya waktu hingga akhir hari, pinta Raihana, suaranya tegas namun rendah hati. Raihana mulai melacak. Ia mengabaikan rasa lelahnya, memeriksa setiap catatan, setiap daftar inventaris, bahkan menanyakan kepada staf cleaning service lama. Berkat pelajaran yang ia dapat dari bekerja di bawah, ia menemukan satu hal, kode pencatatan lama yang tidak terbaca oleh sistem baru. Linen itu tidak hilang, linen itu hanya salah catat dan dipindahkan ke gudang penyimpanan linen lama, gudang yang hanya diketahui oleh staf veteran. Raihana telah menyelesaikan krisisnya. Malam itu, Raihana kembali ke kantornya. Ia melihat ada sepucuk surat balasan yang tertinggal di mejanya. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan yang elegan. Terima kasih sudah membuktikan bahwa kau bukan hanya peduli pada yang sempurna, tapi juga pada yang tersalah catat. Teruslah berjuang dengan ketulusan itu, Nona. Ini baru awal. Raihana tersenyum. Arka Wijaya sedang mengawasinya, dan Arka Wijaya mulai melunak. 6 bulan berlalu, Raihana tidak hanya bertahan di divisi logistik. Ia bahkan berhasil membawa perubahan signifikan dalam efisiensi manajemen persediaan. Ia bekerja keras, tulus, dan dihormati oleh semua rekan kerjanya. Raihana Dinata yang sombong telah lenyat, digantikan oleh Raihana yang rendah hati dan berempati. Suatu pagi, Raihana menerima undangan resmi. Tuan Wijaya mengundangnya untuk makan siang pribadi di kantor pusat Wijaya Group. Jantungnya berdebar. Ia tahu ini adalah akhir dari masa hukumannya, atau mungkin awal dari babak baru. Raihana tiba di kantor Arka. Arka Wijaya menunggunya, tidak di ruang rapat yang formal, melainkan di ruang makan pribadinya, dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Arka tidak mengenakan jas, hanya kemeja yang rapi. Ia tersenyum, kali ini senyum yang hangat, tulus, dan tanpa topeng CEO yang dingin. Selamat siang Raihana, sapa Arka. Selamat siang Tuan Wijaya, balas Raihana, masih canggung. Silahkan duduk, jangan panggil aku Tuan Wijaya Raihana, sudah 6 bulan. Dan kupikir kau sudah membayar lunas hukumanmu, kata Arka, matanya memancarkan kekaguman. Raihana menghela nafas lega. Terima kasih Arka, aku akui 6 bulan ini adalah pelajaran paling berharga dalam hidupku. Kau tahu, saat kau pertama kali menghinaku, aku hanya melihatmu sebagai wanita sombong yang harus diberi pelajaran. Arka memulai, nadanya serius. Tapi ketika aku melihatmu bertahan di gudang, menyelesaikan masalah linen yang bahkan staf senior pun menyerah, aku tahu kau telah berubah. Kau memiliki jiwa kepemimpinan yang sesungguhnya. Arka kemudian menatap Raihana lekat-lekat. Aku ingin memberimu penawaran Raihana, bukan penawaran bisnis, melainkan penawaran untuk hatimu. Raihana terpaku. Kau membenci Arka Wijaya si CEO, tapi kau mempercayai Arka si pelayan. Lanjut Arka, aku tidak akan membohongimu lagi, keduanya adalah aku.
Aku dingin sebagai CEO karena aku harus keras dalam bisnis, dan aku tulus sebagai pelayan karena aku ingin tahu nilai sejatiku. Arka meraih tangan Raihana di atas meja. Aku tahu aku menyakitimu, tapi aku berani bersumpah sejak kita berinteraksi di gudang itu, aku mulai jatuh cinta pada Raihana yang sekarang. Raihana yang tidak sombong, yang berjuang dengan keringat, yang tulus meminta maaf. Aku tidak bisa memintamu melupakan penghinaan yang pernah kuberikan, kata Raihana, suaranya tercekat. Tapi aku ingin kau tahu, aku sudah memaafkan penyamaranmu, dan aku juga merindukan Arka si pelayan. Arka tersenyum lembut. Maka, izinkan aku menjadi keduanya. Seorang pria yang keras di kantor, namun akan selalu menjadi pria yang tulus dan rendah hati di sampingmu. Arka kemudian mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil dari sakunya. Bukan berisi cincin, melainkan kunci elegan. Masa penebusanmu selesai, kata Arka. Aku mengangkatmu menjadi direktur operasional di Nata Group yang baru dengan kendali penuh atas manajemen internal. Gunakanlah pelajaran dari bawah untuk membangun Dinata Group menjadi perusahaan yang adil bagi semua. Dan Arka mengeluarkan gelang kulit hitam yang dulu Raihana temukan. Ia mengenakannya di pergelangan tangan Raihana. Ini adalah pengingat bahwa kekayaan sejati ada di dalam hatimu, bukan di luar. Sekarang kau adalah CEO yang layak dan kau adalah satu-satunya wanita yang berhasil mengubahku, bisik Arka. Raihana tersenyum, air mata haru mengalir. Happy ending mereka dimulai bukan dengan kekayaan, melainkan dengan penebusan dan pengakuan tulus yang saling jujur. 1 tahun telah berlalu sejak Raihana Dinata menerima posisi barunya sebagai Direktur Operasional Dinata Group yang kini berada di bawah kepemimpinan Arka Wijaya. Perusahaan itu telah mengalami transformasi total. Raihana menerapkan kebijakan baru yang berfokus pada kesejahteraan staf back office dan manajemen yang transparan. Hotel Grand Emerald yang dulu menjadi simbol kesombongan, kini dikenal sebagai tempat dengan layanan staf terbaik di kota berkat kepemimpinan Raihana yang mengutamakan empati. Di ruang kerjanya yang kini dihiasi oleh foto-foto staf, alih-alih piala penghargaan, Raihana sedang meninjau laporan keuangan. Ia tidak lagi melihat angka sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai alat untuk memastikan kehidupan yang layak bagi ratusan karyawannya. Pintu kantornya terbuka dan Arka masuk. Ia tidak datang sebagai CEO, melainkan sebagai tunangan yang hangat. Arka telah menunjukkan bahwa ia bisa memisahkan peran. Di kantor, ia adalah bos yang tegas, tetapi di samping Raihana, ia adalah pria yang sama tulusnya dengan Arka si pelayan. Laporan triwulan ini fantastis sayang, ujar Arka mencium kening Raihana. Kau telah membuktikan bahwa perusahaan tidak perlu kejam untuk menjadi sukses. Itu semua karena pelajaranmu, jawab Raihana, tersenyum sambil menyentuh gelang kulit hitam di pergelangan tangannya. Aku baru sadar, selama ini aku hanya tahu cara menerima, bukan cara memberi dan menghargai. Arka kemudian mengajak Raihana berkeliling ke Hotel Grand Emerald. Di area lobi yang mewah, tempat Raihana pernah menghinanya, mereka melihat manajer kafe yang dulu dibentak Raihana karena kroasan tidak renyah. Manajer itu menyapa Raihana dengan hormat, namun kali ini dengan senyum yang tulus. Nona Raihana, terima kasih. Sejak Anda menerapkan kebijakan gaji insentif baru, semangat kerja kami meningkat drastis. Kami tidak pernah merasa dihargai seperti ini sebelumnya. Raihana membalas senyumnya. Ia melihat ke belakang Arka dan berbisik, kau lihat, kebaikanku sudah mulai berbuah. Aku sudah melihatnya sejak lama, balas Arka. Matanya memancarkan cinta. Dulu, aku ingin kau membayar hukuman. Sekarang, aku tahu kau telah menemukan kebahagiaan sejati dalam melayani orang lain. Mereka kemudian berjalan menuju gudang penyimpanan tua. Di sana, mereka bertemu dengan rekan-rekan Raihana yang dulu membantunya mengangkat karung. Mereka menyambut Raihana dengan akrab, tidak ada lagi rasa canggung. Inilah kekayaan yang sesungguhnya, batin Raihana memegang tangan Arka. Bukan kemewahan yang kubanggakan,
Tapi hubungan tulus yang kudapatkan setelah aku rela menjadi sampah di mata orang lain. Malam itu, mereka kembali ke kantor Arka. Tuan Dinata dan ayah Arka Wijaya bertemu untuk membahas rencana ekspansi. Permusuhan bisnis yang nyaris terjadi setahun yang lalu, kini berubah menjadi persekutuan yang kuat. "Aku bangga padamu, Nak," kata Tuan Dinata kepada Raihana. "Kau membuktikan seorang wanita kaya bisa menjadi lebih kuat saat ia memilih kerendahan hati." Setelah pertemuan bisnis keluarga yang sukses, Arka dan Raihana memutuskan untuk menghabiskan waktu berdua di rooftop Hotel Grand Emerald, tempat di mana Raihana dulu merayakan kesombongannya dan Arka si pelayan berdiri jauh di bawah terluka. Mereka duduk berdampingan, menatap gemerlap kota yang disinari bintang. Raihana bersandar di bahu Arka, terasa damai. "Aku ingat, dulu aku pernah bilang kalau aroma keringatmu mengganggu ketenangan lobi ini," bisik Raihana, tersenyum pahit. "Sekarang, aku malah merindukan aroma keringat kerja keras yang jujur." Arka memeluknya lebih erat. "Aku juga punya pengakuan, Raihana. Ada satu hal yang membuatku menyesal selama penyamaran." Raihana menoleh. "Apa itu?" "Aku menyesal harus bersikap sangat dingin padamu sebagai CEO, jawab Arka, menatap matanya dalam. "Saat kau datang ke kantorku, memohon dengan mata penuh ketakutan, dan aku memperlakukanmu seperti proposal bisnis yang tidak relevan, itu melukai diriku sendiri. Itu adalah akting terberatku. Aku melakukan itu karena aku harus menjagamu di jalur penebusan. Tapi aku tahu, pengabaian itu lebih kejam daripada penghinaan yang pernah kau berikan padaku." "Aku mengerti, Arka," kata Raihana lembut, memegang pipi Arka. "Kau tidak kejam, kau hanya adil. Kau mengajariku bahwa kata-kata sampah yang kau terima harus dibayar dengan keringat, bukan dengan uang. Pengabaianmu saat itu membuatku sadar betapa tidak berharganya egoku." Raihana mengeluarkan gelang kulit hitam di pergelangan tangannya. "Gelang ini bukan lagi pengingat bahwa aku pernah menghinamu, tapi pengingat bahwa aku telah berjanji pada Arka si pelayan untuk tidak pernah meremehkan siapapun lagi." Arka tersenyum. Ia meraih tangan Raihana dan mencium punggung tangan yang pernah lecet karena mengangkat karung persediaan itu. "Aku mencintaimu, Raihana, bukan karena kecantikan atau kekayaanmu, tapi karena ketulusan hatimu yang baru," ujar Arka. "Aku juga mencintaimu, Arka, karena kau adalah satu-satunya pria yang berani membalikkan duniaku. Kau adalah CEO yang mengajarkanku kerendahan hati," balas Raihana. Mereka berdua tahu luka masa lalu telah terhapus oleh keikhlasan. Kisah mereka bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang pembalasan yang berujung pada penyembuhan. Di bawah langit yang bertabur bintang, Arka dan Raihana berjanji untuk membangun hidup baru, berlandaskan prinsip yang sama, menghormati setiap perjuangan dan menjunjung tinggi ketulusan di atas segala kemewahan duniawi. 3 tahun berlalu. Arka Wijaya dan Raihana Dinata menikah dalam upacara sederhana namun elegan, dikelilingi oleh keluarga dan rekan-rekan kerja, termasuk banyak staf back office Dinata Group yang kini mereka anggap sebagai keluarga. Raihana, sebagai direktur operasional, tidak pernah melupakan perannya sebagai staf magang. Ia mempertahankan kebijakan 1 hari di gudang, di mana setiap manajer baru wajib menghabiskan 1 hari bekerja di divisi terendah untuk memahami perjuangan staf. Suatu pagi, Raihana berdiri di lobi Hotel Grand Emerald. Ia mengenakan gaun cantik, tapi di pergelangan tangannya tetap melingkar gelang kulit hitam pemberian Arka. Ia melihat seorang pekerja magang baru yang tampak gugup sedang membersihkan noda tumpahan kopi di lantai marmar. Raihana mendekat, tidak dengan tatapan meremehkan, melainkan dengan senyum hangat. Ia mengambil tisu dari tasnya dan membantu membersihkan tumpahan itu. "Jangan khawatir, semua orang pernah membuat kesalahan," kata Raihana lembut. "Yang penting, kerja kerasmu tulus." Pekerja magang itu terkejut melihat direktur operasional membantunya. "Terima kasih banyak, Nona Raihana, Anda sangat baik." Raihana tersenyum. Ia teringat dirinya yang dulu dan teringat kalimat dasar sampah yang pernah ia lontarkan di tempat yang sama.
Arka Wijaya yang mengawasi dari kejauhan tersenyum bangga. Raihana benar-benar telah menemukan kekayaan sejati. Kisah Arka dan Raihana mengajarkan sebuah kebenaran universal. 1. Harga diri tidak ditentukan oleh status. Arka, si CEO, memilih untuk menyamar sebagai pelayan miskin karena ia mencari harga diri sejati, bukan yang didapat dari warisan. Penghinaan Raihana menyakitinya, tetapi juga memotivasinya untuk membuktikan bahwa nilai seseorang tidak terletak pada kekayaan yang terlihat. Kesombongan adalah topeng ketakutan. Raihana bersikap angkuh karena ia takut akan kegagalan dan ingin melindungi dirinya di balik benteng kemewahan. Kata-kata kasarnya, dasar sampah, adalah pelarian emosi dari tekanan yang ia hadapi. Penebusan membawa kebahagiaan sejati. Raihana hanya bisa menemukan cinta dan kedamaian sejati setelah ia rela melepaskan egonya dan bekerja keras dari bawah. Hukuman dari Arka adalah hadiah terindah yang mengajarkan arti empati dan ketulusan. Cinta Arka dan Raihana dimulai dari kebencian dan penghinaan yang kejam, namun disembuhkan oleh kejujuran, pengorbanan, dan kemauan untuk melihat nilai seseorang terlepas dari seragam atau kekayaan yang mereka kenakan. Mereka membuktikan bahwa terkadang kita harus hancur dulu agar bisa dibangun kembali menjadi versi diri yang lebih baik. Di penghujung hari itu, Raihana dan Arka meninggalkan hotel. Arka memegang kunci mobil, namun ia berhenti dan menatap Raihana. "Aku punya ide," kata Arka, seringai nakal muncul di wajahnya. "Bagaimana jika malam ini kita makan malam di food court kecil dekat kos lamaku, dan aku yang akan menyapu lantainya setelah kita selesai?" Raihana tertawa lepas. Ia meraih tangan Arka, mencium gelang kulit hitam itu. "Boleh, tapi kali ini aku akan membantumu membersihkan." Karena Tuan Wijaya, Raihana menatap Arka dengan penuh cinta. "Aku adalah direktur operasional yang paham betul bahwa pekerjaan yang paling mulia adalah pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang tulus." Mereka berjalan bergandengan, meninggalkan kemewahan Grand Emerald di belakang mereka, menuju kehidupan sederhana yang kini terasa jauh lebih berharga. "Kau merusak suasana. Kau bahkan